Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 pada mata kuliah Profesi Kependidikan akan menjelaskan materi mengenai organisasi profesi kependidikan yang akan dijelaskan sebagai berikut. Organisasi profesi guru merupakan suatu wadah tempat para anggota profesional tersebut menggabungkan diri dan mendapatkan perlindungan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa organisasi profesi guru adalah suatu wadah perkumpulan orang-orang yang memiliki suatu keahlian khusus dalam mendidik. Organisasi profesi guru terbagi menjadi dua, yaitu organisasi informal dan organisasi formal. Organisasi formal adalah kumpulan orang yang mengikatkan diri dengan tujuan bersama secara sadar serta dengan hubungan kerja. Sedangkan organisasi informal adalah kumpulan orang yang mengikatkan diri dengan tujuan bersama secara tidak sadar. Sejarah profesi guru dimulai di Amerika pada tahun 1916, kemudian di Bangladesh pada tahun 1921, kemudian di Australia pada tahun 1926, di Filipina pada tahun 1932, di Cina pada tahun 1933, dan di Indonesia pada tanggal 25 November 1945. Sebenarnya, lembaga organisasi yang ada di Indonesia ini sudah dibentuk sejak tahun 1912 yang dulunya diberi nama PGHB yang kepanjangannya Persatuan Guru Hindia Belanda. Kemudian secara resmi digantikan menjadi PGRI atau Persatuan Guru Indonesia yang ditetapkan pada tanggal 25 November 1945 yang diselenggarakan dalam Kongres Guru Indonesia di Surakarta. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang struktur dan kedudukan organisasi profesi keguruan. Berdasarkan struktur dan kedudukannya, organisasi profesi keguruan dibagi menjadi 3. Yang pertama ada lokal, yang kedua ada nasional, dan yang ketiga ada internasional. Salah satu contoh dari organisasi profesi bersifat lokal yaitu seperti Sarawak Teacher yang ada di Malaysia. Kemudian yang bersifat nasional ada PGRI, Persatuan Guru Republik Indonesia, dan yang ketiga bersifat internasional yaitu UNESCO. Sedangkan bentuk dari organisasi profesi keguruan dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada berbentuk persatuan, yang kedua ada bentuk federasi, dan yang ketiga ada bentuk aliansi, dan yang keempat ada asosiasi. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi tentang tujuan organisasi profesi keguruan. Salah satu tujuan PGRI adalah mempertinggi kesadaran, sikap, mutu, dan kegiatan profesi guru serta meningkatkan kesejahteraan mereka. Adapun menurut Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 40 Ayat 1, organisasi profesi keguruan mempunyai tujuan untuk memajukan profesi, meningkatkan kompetensi karir, wawasan, pendidikan, perlindungan profesi, kesejahteraan, dan pengabdian dalam masyarakat. Dalam Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 1992, Pasal 61 ada 5 misi dan tujuan organisasi kependidikan, yaitu meningkatkan atau mengembangkan karir, kemampuan, kewenangan profesional, martabat, dan kesejahteraan seluruh tenaga kependidikan. Sedangkan visinya secara umum ialah terwujudnya tenaga kependidikan yang profesional. Selain itu, organisasi profesi guru juga mempunyai kewenangan yang pertama, menetapkan dan menegakkan kode etik guru. Yang kedua, memberikan bantuan hukum kepada guru.
Yang ketiga, memberikan perlindungan profesi guru. Yang keempat, melakukan pembinaan dan pengembangan profesi guru. Dan yang kelima, memajukan pendidikan nasional. Jenis-jenis organisasi keguruan. Yang pertama ada Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI. PGRI lahir pada 25 November 1945 setelah 100 hari proklamasi kemerdekaan Indonesia. Cikal bakal organisasi PGRI adalah diawalinya dengan nama Persatuan Guru Hindia Belanda atau PGHB tahun 1912. Kemudian berubah nama menjadi Persatuan Guru Indonesia atau PGI tahun 1932. Secara umum, PGRI bertujuan untuk yang pertama, mewujudkan cita-cita proklamasi Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mempertahankan, mengamankan, serta mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, berperan aktif mencapai tujuan nasional dalam mencerdaskan bangsa dan membentuk manusia Indonesia seutuhnya. Yang ketiga, berperan serta mengembangkan sistem dan pelaksanaan pendidikan nasional. Yang keempat, mempertinggi kesadaran dan sikap guru, meningkatkan mutu dan kemampuan profesi guru dan tenaga kependidikan lainnya. Yang kelima, menjaga, memelihara, membela, serta meningkatkan harkat dan martabat guru melalui peningkatan kesejahteraan anggota serta kesetiakawanan organisasi. Sesuai dengan anggaran dasar PGRI bertujuan, yang pertama, mewujudkan cita-cita proklamasi kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, berperan serta aktif mencapai tujuan nasional dalam mencerdaskan bangsa dan membentuk manusia Indonesia seutuhnya. Yang ketiga, berperan serta mengembangkan sistem dan pelaksanaan pendidikan nasional. Yang keempat, mempertinggi kesadaran dan sikap guru, meningkatkan mutu dan kemampuan profesi guru dan tenaga kependidikan lainnya. Yang kelima, menjaga, memelihara, membela, serta meningkatkan harkat dan martabat guru dan tenaga kependidikan melalui peningkatan kesejahteraan serta kesetiakawanan anggota. PGRI memiliki visi yaitu terwujudnya organisasi mandiri dan dinamis yang dicintai anggotanya, disegani mitra dan diakui perannya oleh masyarakat. Adapun misinya yaitu yang pertama, mewujudkan cita-cita proklamasi. PGRI bersama komponen bangsa yang lain berjuang yaitu berusaha secara konsisten mempertahankan dan mengisi kemerdekaan sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua yaitu mensukseskan pembangunan nasional. PGRI bersama komponen bangsa melaksanakan pembangunan bangsa khususnya di bidang pendidikan. Yang ketiga yaitu memajukan pendidikan nasional. PGRI selalu berusaha untuk terlaksananya sistem pendidikan nasional. Berusaha selalu memberikan masukan-masukan tentang pembangunan pendidikan kepada Departemen Pendidikan Nasional. Yang keempat yaitu meningkatkan profesionalitas guru. PGRI berusaha dengan sungguh-sungguh agar guru menjadi profesional sehingga pembangunan guru untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dapat direalisasikan. Yang kelima yaitu meningkatkan kesejahteraan guru. Agar guru dapat profesional, maka guru harus mendapatkan imbal jasa yang baik. Ada perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sehingga ada rasa aman, ada pembinaan karir yang jelas. Guru harus sejahtera, profesional, dan terlindungi. Yang kedua yaitu musyawarah guru mata pelajaran MGMP. MGMP merupakan suatu wadah asosiasi atau perkumpulan bagi guru mata pelajaran yang berada di suatu sanggar atau kabupaten atau kota yang berfungsi sebagai sarana untuk saling berkomunikasi, belajar dan bertukar pikiran dan pengalaman dalam rangka meningkatkan kinerja guru sebagai praktisi atau perilaku perubahan reorientasi pembelajaran di kelas. Tujuan MGMP menurut pedoman MGMP Departemen Pendidikan Nasional, tujuan umumnya yaitu mengembangkan kreativitas dan inovasi dalam meningkatkan profesionalisme guru. Tujuan khususnya yaitu yang pertama, memperluas wawasan dan pengetahuan guru mata pelajaran dalam upaya mewujudkan pembelajaran yang efektif dan efisien. Yang kedua, mengembangkan kultur kelas yang kondusif sebagai tempat proses pembelajaran yang menyenangkan, mengasyikkan, dan mencerdaskan siswa.
Yang ketiga, membangun kerjasama dengan masyarakat sebagai mitra guru dalam melaksanakan proses pembelajaran. Selanjutnya yaitu peranan MGMP menurut pedoman MGMP Departemen Pendidikan Nasional, yaitu yang pertama, mengakomodir aspirasi dari, oleh, dan untuk anggota. Yang kedua, mengakomodasi aspirasi masyarakat atau stakeholder dan siswa. Yang ketiga, melaksanakan perubahan yang lebih kreatif dan inovatif dalam proses pembelajaran. Yang keempat, mitra kerja Dinas Pendidikan dalam menyebarkan informasi kebijakan pendidikan. Yang ketiga yaitu Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia atau ISPI. ISPI lahir pada pertengahan tahun 1960-an. Pada awalnya, organisasi profesi pendidikan ini bersifat regional karena berbagai hal menyangkut komunikasi antar anggotanya. Keadaan seperti ini berlangsung cukup lama sampai kongresnya yang pertama di Jakarta 17-19 Mei 1984. Kongres yang pertama di Jakarta yaitu tanggal 17-19 Mei 1984 menghasilkan 7 rumusan tujuan ISPI. Yang pertama yaitu menghimpun para sarjana pendidikan dari berbagai spesialisasi di seluruh Indonesia. Yang kedua, meningkatkan sikap dan kemampuan profesional para anggotanya. Yang ketiga yaitu melindungi dan memperjuangkan kepentingan profesional para anggotanya. Yang keempat yaitu kelompok kerja guru atau KKG. KKG sebagai kelompok kerja seluruh guru dalam satu gugus. Pada tahap pelaksanaannya dapat dibagi ke dalam kelompok kerja guru yang lebih kecil, yaitu kelompok kerja guru berdasarkan jenjang kelas dan mata pelajaran. Tujuan organisasi kelompok kerja guru atau KKG yaitu yang pertama, memberikan bantuan profesional kepada para guru kelas dan mata pelajaran. Yang kedua, memfasilitasi kegiatan yang dilakukan di pusat kegiatan guru berdasarkan masalah dan kesulitan yang dihadapi guru. Yang ketiga yaitu meningkatkan pemahaman, keilmuan, keterampilan, serta pengembangan sikap profesional berdasarkan kekeluargaan dan saling mengisi atau sharing, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu fungsi organisasi profesi keguruan. Yang pertama, fungsi pemersatu, yaitu dorongan yang menggerakkan para profesional untuk membentuk suatu organisasi keprofesian. Yang kedua yaitu fungsi peningkatan kemampuan profesional. Fungsi ini tertuang dalam PP nomor 38 tahun 1992 pasal 61 yang berbunyi, tenaga kependidikan dapat membentuk ikatan profesi sebagai wadah untuk meningkatkan dan mengembangkan karir, kemampuan, kewenangan profesional, martabat, dan kesejahteraan tenaga pendidikan. Peningkatan kemampuan profesional juga terkait dengan kurikulum 1994. Dapat dilakukan melalui dua program, yaitu yang pertama program terstruktur, yaitu program yang dibuat dan dilaksanakan sedemikian rupa. Yang kedua yaitu program tidak terstruktur, yaitu program pembinaan dan pengembangan tenaga kependidikan yang dibuka berdasarkan kebutuhan tertentu sesuai dengan tuntutan waktu dan lingkungan yang ada.